Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang teka-teki penghilangan nyawi dua wanita di Bekasi. Hari itu Senin 28 Februari 2023. Warga Jalan Nusantara RT 11 RW 22 Harapan Jaya, Bekasi Kota dihebohkan dengan penemuan dua jasad wanita. Diketahui korban bernama Heni 47 tahun dan Yusni 48 tahun. Keduanya merupakan warga Cakung. Kedua wanita ini dihilangkan nyawinya dan ditimbun semen di sebuah rumah kafling Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara, yang akhirnya kasus ini berhasil diungkap kepolisian. Kabid Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, H dan Y dipastikan dibuyuh oleh pelaku bernama Permana 50 tahun. Dilansir dari kompastv.com, Permana adalah pria penghuni kontrakan yang memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri setelah diketahui masyarakat melakukan aksi kejinya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka tega menghilangkan nyawi kedua korban diduga kuat karena tersangkut masalah utang piutang ketika menjalin kerjasama dalam sebuah bisnis. Namun Pak Trunoyudo menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami motif aksi tersebut, sebab keterangan motif tersebut baru diketahui dari suami korban, Pak Herianto. Sesuai keterangannya, ada masalah utang piutang bisnis ekonomi, masalah jual beli, material dan besi. Tapi ini dalam proses pemeriksaan sementara ya, karena pelaku P juga sudah meninggal dunia setelah melakukan aksi bunuh diri karena ketahuan menghilangkan nyawi kedua korban. Kepala Sesi Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswaning Andari menyatakan motif utang itu berupa keuntungan dari bisnis jual beli material besi yang belum dibayarkan terduga pelaku kepada korban Y. Erna menyebut pelaku memang berkecimpung dalam bisnis jual beli besi. Pelaku bahkan juga bekerja sama di tempat penjualan besi. Kurang lebih nominalnya 100 juta jumlahnya. Akan dijanjikan keuntungan sebuah investasi tersebut untuk dibagi sama rata kepada para nasabahnya. Ungkap Erna kepada wartawan di Mapolres Bekasi Kota Rabu 8 Maret 2023. Lalu, apa motif sebenarnya dan bagaimana kronologi selengkapnya? Polisi menyebut bahwa korban dengan inisial H berada di waktu yang tidak tepat dan saat yang tidak tepat pula. H yang ikut menjadi korban dibuyuh dan dicor, sama sekali tidak mengenal pelaku P. Fakta tersebut ditemukan dari hasil penyelidikan digital forensik yang dilakukan petugas kepolisian. H itu ikut di situ, tapi tidak kenal pelaku. Dari ponsel Y ditemukan pesan bahwa Y ditemani H pergi ke rumah P saat keduanya selesai pergi mengaji. Polisi juga tidak menemukan adanya percakapan atau komunikasi yang terjadi antara H dan P. Sementara korban Y dan pelaku keduanya memang saling berkomunikasi lewat WhatsApp. Untuk detail penyembunyian kedua korban, titik awalnya adalah Minggu tanggal 26 Februari 2023, ketika ketiga orang datang ke lokasi pembunyian tersebut. Mereka adalah pelaku P dan kedua korban H dan Y. Kepastian ini didapatkan berdasarkan rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Setelah 30 menit, tepatnya pukul 17.37 waktu Indonesia Barat, H keluar sendirian dari rumah kontrakan P dan pergi ke warung untuk membeli kopi. Dugaannya, waktu H membeli kopi, korban Y dieksekusi. H terlihat kembali ke rumah pelaku pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, korban H diduga menjadi orang kedua yang dieksekusi. Selanjutnya di jam 19 waktu Indonesia Barat, pelaku diketahui meminta maaf kepada keluarganya, salah satu keponakannya. Dia ngomong ke keluarganya, minta dijagain, itu kayak perpisahan.
Sejak hari Minggu malam hingga Senin 27 Februari 2023, diketahui tidak ada aktivitas yang terlihat di luar rumah pelaku. Selanjutnya, terlihat lagi ada aktivitas pada hari Senin pagi, tepatnya pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Tampak jelas ada satu unit mobil pengangkut material bahan bangunan datang ke rumah pelaku. Pelaku diduga mengubur kedua korbannya seusai mobil material tersebut datang. Jadi, kegiatan menguburnya itu di pagi hari setelah pelaku membeli batu split, ujar Erna. Setelah material datang dan korban dikubur, pelaku kembali terekam membuang 2 pasang sandal milik korban dan potongan celana salah satu korban. Hari Senin petang antara pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat, suami korban, Pak Herianto, yang curiga mendatangi rumah pelaku bersama polisi dan beberapa tetangga sekitar. Namun, tidak ada yang berani masuk. Polisi menduga pelaku sudah mengetahui kedatangan warga. Di situasi terdesak, terduga pelaku melakukan aksi penghilangan nyawi sendiri. Di posisi ini, pelaku sudah mengubur H dan Y. Mau keluar kita juga bingung karena ramai, mau bertahan juga bingung. Jadi, posisi kala itu sudah ada cor-coran yang sudah ia lakukan pada pagi harinya. Kemudian sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, pintu kontrakan didobrak paksa oleh warga. Di sana, warga menemukan pelaku tergeletak bersibah sirup koko merah dengan tangan tersayat. Pelaku dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Saat polisi melakukan olah TKP, posisi kedua jasad wanita itu ditemukan secara bertumpuk, ujar Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki, usai olah TKP. Pak Hengki mengatakan jasad berada di atas lantai bawah tangga. Ya, ditutup dengan cor semen. Di bawah tangga, terus di atas ubin. Kemudian kedua jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses autopsi. Saat evakuasi korban tidak banyak kendala karena kondisi cor masih basah. Untuk pelaku sendiri merupakan seorang karyawan toko material sekitar sini juga. Ia ditemukan dalam kondisi tergeletak dengan tangan yang sudah berdaya-daya. Diketahui pelaku ngontrak di sini kurang lebih selama 3 tahun, mulai dari 2019 akhir, ungkap Pak RT setempat. Di TKP ditemukan sisa material seperti semen, batu kerikil, dan petugas sudah mengumpulkan resit pembelian juga yang selanjutnya akan dijadikan sebagai barang bukti. Polisi juga mengamankan senjata landep berupa knaife 2 buah dan 1 unit sepeda motor milik korban dan beberapa handphone. Korban dan pelaku merupakan rekan kerja di sebuah perusahaan besi di Rawapasung, Alexindo. Saya dengar cerita dari suami korban, Ibu Y yang memasukkan pelaku ini ke tempat ia bekerja. Dugaannya adalah utang piutang. Pelaku ada setoran tagihan pembayaran kepada korban, tapi mundur-mundur terus, nggak dibayar-bayar. Saya nggak tahu tepatnya berapa nominalnya. Riyadi menyatakan berdasarkan keterangan suami Y, si pelaku pernah mendatangi rumah Y untuk menggadaikan motor. Namun hal itu ditolak karena motor yang digunakan adalah motor milik kantor. Sampai akhirnya korban berpamitan untuk mengikuti pengajian, namun sampai Senin nggak pulang-pulang dan berujung ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawi di rumah kontrakan pelaku. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Jika tidak terpaksa membuat pinjaman, sebaiknya hindari hutang piutang. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.